Berapa banyak partikel subatom yang diketahui umat manusia, seperti elektron, proton, dan mungkin jika Anda memasukkan foton, ini adalah partikel yang diketahui hampir 100 tahun yang lalu. Tetapi dalam 100 tahun ini, kita telah mempelajari secara ekstensif partikel seperti neutron Pronir yang memiliki partikel bulan tau, partikel-partikel sigma, partikel omega, yaitu partikel-partikel lambda, dan seterusnya. Kita telah menemukan bahwa memang ada ratusan dan ratusan partikel subatom di luar sana. Terkait dengan ratusan partikel subatom ini, terdapat keragaman interaksi partikel yang sangat besar, sehingga mempunyai ratusan bahkan hingga ribuan interaksi atau reaksi partikel atau peluruhan partikel, bagaimanapun Anda mungkin ingin menyebutnya, sehingga Anda akhirnya mendapatkan kekacauan dari suatu keragaman interaksi partikel ini, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami atau mencari informasi apakah ada atau tidak ada aturan yang terkait dengan interaksi partikel semacam ini. Dan ternyata berdasarkan penelitian terhadap sejumlah besar interaksi partikel dalam 5.200 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa kita dapat mengasosiasikan sejumlah bilangan tertentu dengan kelas tertentu partikel yang tetap kekal. Setiap kali interaksi partikel terjadi, sekarang kita sudah mengetahui hukum kekekalan seperti energi, momentum linier, momentum sudut, muatan elektronik, dan lain sebagainya. Selain hukum kekekalan tersebut, ternyata ketika kita berbicara tentang interaksi partikel elementer, maka interaksi tersebut terjadi di sedemikian rupa sehingga kita dapat mengasosiasikan sekumpulan bilangan tertentu, yaitu bilangan kuantum lepton, kuantum baryon, dan bilangan kuantum keanehan yang ternyata kekal dalam interaksi dan pemahaman tertentu yang akan memberi kita gambaran tentang jenis partikel apa atau apa yang diperbolehkan di alam dan apa yang terjadi di alam di mana tidak terjadi di alam, sehingga dalam kekacauan berbagai jenis partikel ini Anda akan memiliki sedikit gambaran tentang interaksi mana yang diperbolehkan, interaksi mana yang tidak diperbolehkan, dan Anda akan mendapatkan sedikit kepercayaan diri dalam seluruh interaksi partikel ini yang mungkin ingin Anda ketahui. Nah, kita bahas di video berikut ini. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang bilangan kuantum lepton dan bilangan kuantum elektron. Bilangan ini adalah bilangan yang dapat kita kaitkan dengan interaksi partikel yang melibatkan partikel lepton. Sekarang, apakah partikel elektron ini adalah partikel elementer yang tidak mengalami gaya kuat? Nah, pada dasarnya terdiri dari 6 partikel elektron, partikel muon, partikel tau, dan neutrino. Terkaitnya elektron, neutrino, muon, dan tau neutrino. Jadi, ada 6 partikel dan antipartikelnya yang menyusun partikel lepton. Sekarang, jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang lepton dan sifat-sifatnya, saya telah membuat video yang membahas lepton secara ekstensif. Anda dapat melihat video tersebut di sini. Saya akan berbicara tentang interaksi partikel yang melibatkan partikel-partikel elektron ini, sehingga partikel elektron ini dapat menginduksi suatu jenis reaksi partikel, atau mereka adalah hasil dari semacam peluruhan partikel yang sekarang terjadi setiap kali interaksi partikel-partikel ini terjadi. Kita bisa mengasosiasikan suatu bilangan dengan partikel lepton ini sedemikian rupa sehingga ternyata bilangan-bilangan tersebut jika dijumlahkan sebelum dan sesudah interaksi berlangsung tetap kekal. Jadi, sebelum saya membahas tentang beberapa interaksi partikel, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu bilangan-bilangan tersebut. Oke, jadi saya mempunyai 3 bilangan lepton, elektron yang diasosiasikan dengan keluarga elektron, bilangan muon yang diasosiasikan dengan bilangan lepton, tau yang diasosiasikan dengan keluarga tau. Masing-masing berbeda satu sama lain. Kita dapat mengasosiasikan nilai 1 dikurangi 1 atau 0 untuk semua partikel. Oke,
Jadi ternyata elektron bilangan lepton bernilai 1 untuk elektron, bernilai 1 untuk elektron neutrino, tetapi bernilai minus min 1 untuk partikel kosongnya, sehingga bernilai min 1 untuk anti elektron dan nilai min 1 untuk neutrino elektron NT. Baiklah, saya ulangi lagi. Bilangan lepton untuk elektron bernilai 1 untuk elektron dan juga elektron neutrino, tetapi bernilai min 1 untuk anti elektron dan juga anti elektron neutrino, walaupun memiliki nilai 0 untuk semua partikel lainnya. Demikian pula, kita dapat mengasosiasikan bilangan yang memiliki nilai dengan cara yang sama untuk partikel muon dan muon neutrino, tetapi memiliki nilai min 1 untuk rata-rata satu partikel kosong dan neutrino muon kosong baik-baik saja dan memiliki nilai 0 untuk semua partikel lainnya. Demikian pula bilangan tau dapat bernilai 1 untuk partikel tau dan neutrino tau, tetapi memiliki nilai min 1 untuk partikel tau yang kosong dan anti neutrino, sedangkan untuk semua partikel lainnya mempunyai nilai 0. Jadi, walaupun ketiga angka ini berbeda satu sama lainnya, maka bisa saja sama 1, 0, min 1 kan 1 untuk partikel dikurangi 1 untuk antipartikel, yaitu 0 untuk semuanya. Jadi, bilangan elektron-elektron ini mempunyai 1 untuk elektron dan elektron neutrino dikurangi 1 untuk anti elektron dan neutron neutrino kosong untuk lainnya. Demikian pula untuk bilangan elektron muon dan bilangan tau lepton. Sekarang kita dapat menggunakan bilangan-bilangan ini dalam berbagai jenis interaksi partikel untuk melihat bahwa bilangan tersebut memang tetap kekal. Jadi berikut ini adalah kumpulan interaksi partikel yang terjadi di alam dan melibatkan partikel lepton yang berdasarkan apa yang baru saja kita lakukan. Mari kita lihat apakah kita dapat mengasosiasikan bilangan lepton yang kita bicarakan dalam reaksi ini, apakah bilangan tersebut kekal atau tidak. Jadi kita mulai menginteraksikan reaksi peluruhan beta negatif. Dalam hal ini neutron menjadi proton dan emisi dron atau partikel beta. Prosesnya sekarang ini melibatkan elektron dan antineutron elektron. Jadi dalam hal ini saya akan melihat bilangan lepton untuk elektron atau benar. Jadi apakah jumlah elektron untuk neutron dan proton? Nah, mereka tidak lain hanyalah 0 bagi untuk semua partikel lainnya. Mereka tidak lain hanyalah 0. Baiklah, mereka 0 akan tetapi ingat untuk kasus elektron itu adalah suatu kasus, untuk elektron antineutrino itu adalah dikurangi 1. Sekarang bilangan kuantum ini adalah bersifat penjumlahan, dalam artian Anda dapat menjumlahkan bilangan kuantum ini di ruas kiri dan ruas kanan, dan Anda dapat melihat apakah penjumlahan tersebut kekal atau tidak. Di sebelah kiri bilangan kuantum elektron bernilai 0, di sebelah kanan bernilai 1 dikurangi 1 yang tidak lain hanyalah 0. Artinya dalam hal ini kekal. Mari kita lanjutkan ke interaksi berikutnya, yaitu peluruhan beta positif. Hal ini proton menjadi neutron, sedangkan untuk penghilang positron yang merupakan anti elektron dan juga neutrino elektron, dalam prosesnya jika saya melihat bilangan lepton elektron yang sama untuk sebuah proton, sebuah neutron ternyata memiliki anti elektron nilainya 1. Tapi untuk kasus elektron neutrino nilainya plus 1. Kanan lagi ruas kiri di sini nilainya 0, dan di sisi penjumlahan masing-masing dua bilangan mempunyai nilai 0. Artinya bilangan kuantum elektron dalam hal ini kekal. Mari kita lanjutkan ke bilangan berikutnya. Nah, jadi ini adalah kasus peluruhan yang melibatkan meson Pi, sehingga bebas campak Pi dapat meluruh menjadi partikel neon dan menyebabkan emisi neutrino anti M1. Interaksi ini tidak melibatkan elektron atau neutrino elektron, tetapi akan menggerakkan beberapa muon dan muon neutrino. Beberapa bilangan-bilangan elektron ini untuk meson Pi itu 0, berapa untuk partikel muon ditambah 1. Ingat, berapa untuk anti neutrino itu minus 1 lagi, dan elektron itu sendiri adalah aditif.
Kita melihat beberapa di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maka di sebelah kiri bernilai 0, di sebelah kanan bernilai 1 dikurangi 1 adalah 0. Mu nomor elektron jika sendiri. Sekarang, apa yang terjadi pada partikel khusus di satu partikel berarti dapat meluruh menjadi elektron antineutrino dan muon neutrino. Sekarang dengan interaksi semacam ini melibatkan partikel dari family elektron dan juga dari family muon. Jadi kita perlu memeriksanya secara terpisah karena saya sudah bilang bahwa nomor elektron, nomor mu, dan nomor tau berbeda. Dan kita perlu memeriksa konservasinya secara terpisah. Jadi pertama-tama kita akan memeriksanya terkait dengan nomor elektron dan kemudian kita akan memeriksa kekalan terkait dengan bilangan muon lepton. Jadi bilangan lepton elektron untuk mu semua partikel itu 0. Jadi nomor-nomor elektron pada partikel elektron itu +1 untuk elektron antineutrino, itu -1 untuk muon neutrino 0. Di sebelah kanan sama dengan ruas kiri yaitu 0. Ruas kanan merupakan penjumlahan 1 dikurangi 1 muncul menjadi 0. Sekarang mari kita lihat bilangan muon lepton berapa. Bilangan lepton L mu untuk muon partikel itu 1. Muon lepton sekitar partikel elektron 0. Bilangan muon lepton untuk sebuah elektron antineutrino adalah 0. Bilangan muon lepton untuk muon neutrino itu adalah bilangan yang kekal di sisi kanan kiri. Satu sisi kanan jadi bilangan kuantum ini bersifat aditif. Artinya, Anda bisa tambahkan mereka di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Dan Anda sekarang dapat memeriksanya sekali. Anda mengetahui tentang nomor-nomor elektron secara mendalam. Ingat, ini memberi Anda gambaran tentang jenis interaksi yang boleh dan interaksi yang tidak boleh. Karena ketika di ujian ditanya pertanyaan tentang, oke, selesaikan tindakan partikel atau apakah reaksi ini mungkin atau tidak mungkin, dan dapatkan juga gambaran tentang hal ini, maka Anda mendapatkan ide tentang reaksi mana yang mungkin terjadi dan bahkan memprediksi partikel mana yang akan terlibat. Jadi izinkan saya memberikan contoh. Saya yakin setiap Anda mempelajari peluruhan beta, Anda bingung pada satu titik apakah elektron dan antineutrino elektron itu memancarkan apa yang akan dipancarkan neutrino elektron. Sebagian besar dari Anda pernah bingung. Jadi dalam kasus ini, jika sebuah elektron dipancarkan bersama, Anda mendapatkan satu antineutrino elektron dan satu bilangan lepton yang tetap kekal. Tetapi apakah reaksi ini mungkin terjadi jika sebuah elektron dipancarkan elektron neutrino? Karena jika ada elektron yang dipancarkan atau neutrino elektron, maka bilangan elektronnya akan 0 di sisi kiri, di sisi kanan ditambah 1 sama dengan 2, berarti pelanggaran kekekalan bilangan kuantum elektron. Tidak mungkin reaksi ini terjadi, hal ini tidak diperbolehkan di alam. Demikian juga dengan elektron, tidak akan pernah dipancarkan bersamaan dengan elektron neutrino, tetapi hanya akan dipancarkan bersamaan dengan antineutrino partikel. Dari neutrino elektron jadi antineutrino elektron adalah 1, elektron -1. Reaksi ini mungkin terjadi sama untuk kasus muon dan muon neutrino. Dan setiap kali salah satu partikel ini seperti muon meluruh, maka partikel lainnya akan hancur. Anda dapat memiliki muon neutrino karena dalam hal ini bilangan kuantum tetap kekal. Jadi saya berharap dapat memberi Anda sedikit petunjuk tentang jenis partikel apa yang terlihat. Sesuatu yang benar-benar membingungkan Anda. Jadi setelah Anda memahaminya sekarang, masuk akal seiring dengan elektron. Selalu elektron dalam skala kecil dipancarkan bersama dengan muon dan antineutrino dipancarkan dengan benar. Mari kita lanjutkan, tetapi membuat interaksi pada partikel dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi zona sumber dan tau neutrino. Sekarang menjadi L tau untuk partikel tau itu 1, sedangkan pi adalah 0 untuk tau neutrino adalah 1. Maka ruas kanan kiri adalah 1, ruas kanan 1, bilangan elektron tau kekal, dan interaksi terakhir tau partikel kadang-kadang juga dapat meluruh menjadi antineutrino elektron dan lagi menjadi tau neutrino. Di sini kita mempunyai dua family elektron dan partikel tau, jadi kita perlu memeriksa kekekalan secara terpisah. Jadi pertama-tama kita akan melihat bilangan lepton elektron memiliki nilai 0.
Untuk partikel tau adalah 1 dikurangi 1 untuk elektron anti neutrino dan 0 untuk tau neutrino, dan kemudian kita harus memeriksa bilangan elektron tau, yaitu untuk partikel tau 0, 0 untuk elektron anti neutrino, dan 1 untuk tau neutrino. Seperti yang Anda lihat, angka-angka ini dipertahankan di sisi kiri dan kanan saat berputar keluar. Ketika kita mengasosiasikan elektron family dengan muon family dan kekuatan bilangan lepton yang berbeda ini, bilangan elektron, bilangan muon, dan bilangan tau. Lalu ternyata bilangan kuantum ini kekal dalam berbagai jenis partikel interaksi yang melibatkan partikel-partikel ini, sehingga memberi Anda satu aturan yang akan membantu Anda mendapatkan gambaran tentang jenis interaksi partikel. Mungkin partikel seperti apa yang tidak mungkin terjadi, sehingga bilangan kuantum lepton selalu dilestarikan kecuali mungkin dalam osilasi neutrino dan juga dalam osilasi neutrino. Bilangan kuantum lepton tidak kekal ketika sebuah partikel berpindah dari satu titik ke titik lain, tetapi hampir terpisah dari titik semua interaksi partikel lainnya. Bilangan kuantum lepton kekal memberi Anda alat yang sangat membantu dalam memilah berbagai jenis interaksi partikel. Sekarang mari kita lanjutkan ke bilangan kuantum berikutnya yang merupakan bilangan kuantum baryon. Jadi partikel baryon pada dasarnya adalah partikel yang terdiri dari 3 quark. Sekarang ingat, saya berbicara tentang lepton sebagai partikel elementer yang tidak memiliki gaya kuat seperti sekarang. Berbeda dengan lepton, ada kelas partikel yang disebut hadron yang merupakan partikel yang memiliki kekuatan, dan hadron dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi apa yang disebut baryon, partikel, dan partikel meson. Hingga baryon dan partikel meson tersebut termasuk dalam kategori yang disebut hadron. Mereka terlibat semacam interaksi partikel, maka kita dapat mengasosiasikan bilangan yang serupa dengannya, sehingga bilangan tersebut penjumlahannya tetap kekal setiap kali interaksi partikel terjadi. Aturan yang sangat sederhana adalah sebagai berikut. Jadi semua baryon pada dasarnya seperti neutron baru, elektron, proton, partikel lambda, partikel omega, partikel sigma i, dan partikel lainnya dengan benar, sehingga terdiri dari partikel nukleon serta hyperpartikel yang dikandungnya 3 quark. Pada dasarnya baik-baik saja. Mereka tidak menyertakan meson. Meson pada dasarnya memiliki 2 quark. Mereka tidak menyertakan meson mereka, sehingga semua baryon memiliki jumlah yang sama dengan yang dapat dikaitkan. Bilangan baryon diwakili oleh huruf kapital B, dan baryon kosong seperti antineutron, versi antiproton, dan antipartikel lainnya dapat dikaitkan dengan angka -1, sedangkan partikel lainnya dapat diasosiasikan dengan 0. Jadi ditambah 1 dikurangi 1 dan 0 untuk baryon dan baryon. Untuk selebihnya kita dapat mengasosiasikan partikel-partikel ini dan melihat kekekalannya dalam interaksi partikel yang berbeda. Bilangan penghalang sebagai hasil dari quark, kita dapat mengatakan bahwa quark memiliki bilangan baryon 1 kali 3, sedangkan anti-quark memiliki bilangan penghalang -1 kali 3. Oke, jadi karena baryon terdiri dari 3 quark, jadi 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 adalah keluar sama dengan 1. Sedangkan meson sebaliknya terbuat dari quark, anti-quark, jadi pembatas nomor 1 kali 3 minus 1 kali 3 hasilnya 0. Jadi meson punya jumlah penghalang 0, baryon punya jumlah penghalang ditambah 1. Beberapa interaksi. Jadi di sini saya memiliki interaksi laju peluruhan beta sehingga neutron menjadi proton, menyebabkan emisi elektron dan elektron anti neutrino. Jadi saya melihat penghalangnya di sini. Jadi neutron dan proton adalah partikel baryon sehingga masing-masing mempunyai nilai 1, memiliki nilai 0, sehingga Anda dapat melihat sisi kiri adalah angka yang lebih baik 1, sisi kanan adalah angka yang lebih baik 1. Jadi angka ini tetap kekal, jadi partikel penghalang di atasnya sisi kiri pasti ada partikel baryon, di sisi kanan
Pada jenis tertentu yang berenergi tinggi, reaksi proton dan neutron dapat bertabrakan di bawah energi ekstrim dan menyebabkan penciptaan partikel baru. Jadi bilangan penghalang proton dan neutron sama dengan 1 di sebelah kanan, dan sisi kanan terdapat proton, neutron, dan proton kosong mempunyai nilai -1. Jadi nilai bilangan baryon ruas kiri ditambah setengah di ruas kanan ada 1 ditambah 1 tambah 1 dikurangi setengah jadi 2. Artinya bilangan ini kekal dalam bilangan partikel semacam ini karena ternyata bilangan penghalang adalah jenis bilangan kuantum yang kekal dalam berbagai jenis interaksi partikel. Jadi mendapatkan gambaran tentang nomor ini akan memberikan Anda gambaran tentang reaksi yang mungkin terjadi dan reaksi yang tidak mungkin terjadi jika partikel baryon terlibat. Dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, ada bilangan kuantum yang dikenal sebagai bilangan kuantum keanehan. Jadi hampir setengah abad yang lalu, para ilmuwan sedang mempelajari penciptaan partikel-partikel yang semakin baru. Jadi setiap kali Anda melihat sinar kosmik ketika mereka memasuki atmosfer bumi, hal itu mengarah pada penciptaan sejumlah besar partikel subatom, atau setiap kali Anda mempelajari interaksi partikel berenergi tinggi. Akselerator partikel, Anda akhirnya mendapatkan partikel-partikel yang semakin baru. Jadi ketika para ilmuwan yang mempelajari produk sampingan dari interaksi partikel berenergi sangat tinggi, dan mereka menemukan bahwa partikel-partikel yang semakin baru akan tercipta dengan perilaku yang sangat aneh. Itulah sebabnya angka ini adalah disebut dengan strangest number, sehingga mereka berperilaku aneh dengan cara khusus. Ini mereka diciptakan melalui interaksi elektromagnetik atau kuat, tetapi setelah mereka diciptakan, mereka membusuk melalui interaksi lemah, sehingga partikel-partikel aneh ini adalah partikel subatom yang diciptakan melalui interaksi kuat atau interaksi elektromagnetik, tetapi mereka peluruhan melalui interaksi yang lemah. Sekarang karena ternyata ketika kita mempelajari partikel-partikel aneh semacam ini, kita dapat mengasosiasikan bilangan kuantum yang dikenal sebagai bilangan kuantum keanehan dengan partikel-partikel ini yang tetap kekal. Mari kita lihat berbagai jenis partikel. Oke, jadi di sini saya punya sekumpulan apa yang disebut partikel yang telah ditarik. Sehingga pada dasarnya bilangan kuantum keanehan adalah hasil dari kekhasan yang aneh. Sehingga Anda melihat partikel hadron adalah terdiri dari kuark kan, nisan terdiri dari 2 quark, barion terdiri dari 3 quark, dan ada berbagai jenis karya yang Anda miliki: kuark down, kuark aneh untuk pesona, atau kuark atas dan bawah. Bekerja perilaku aneh dari partikel-partikel ini. Pada dasarnya untuk partikel-partikel yang mengandung apa yang dikenal sebagai partikel hadron aneh, atau lebih yang tidak mengandung untai kuark aneh seperti proton, neutron, dan meson pi, mereka memiliki keanehan 0. Tetapi mari kita lihat partikel lambda, sehingga partikel lambda memiliki nomor paling aneh dari -1. Hal ini karena konfigurasinya mempunyai 1 kuark atas, 1 kuark bawah, dan 1 dunia aneh. Jadi intinya semua kuark mempunyai bilangan keanehan. Kuark aneh mempunyai bilangan keanehan dikurangi 1. Sisa karyanya mempunyai bilangan keanehan dari 0. Jadi bilangan keanehan dikaitkan dengan karya aneh yang bernilai -1. Quarks lainnya memiliki bilangan keanehan 0, dan sebaliknya. Antipartikel untuk kuark aneh bernilai +1. Jadi kapanpun Anda pada partikel yang diciptakan oleh kuark aneh, Anda akhirnya mendapatkan semacam bilangan keanehan. Sehingga partikel lambda yang mengandung satu bilangan ganjil atau memiliki bilangan keanehan -1, sama halnya Anda dapat memiliki partikel sigma. Sigma plus, sigma 0, sigma dikurangi superskrip. Pada dasarnya memberitahu kita tentang muatannya juga memiliki angka keanehan dikurangi 1. Karena jika dilihat konfigurasinya mengandung satu pekerjaan aneh masing-masing. Jadi ini konfigurasi untuk sigma plus, ini konfigurasi untuk sigma 0, dan ini konfigurasi untuk sigma -1. Sekarang jika Anda melihat partikel Z I0 dan Z-1, mereka memiliki angka keanehan -2 karena mengandung 2 desain quark aneh. 0 memiliki up quark dan
2 kuart aneh, dan Zai memiliki 1 down quark dan 2 karya aneh, jadi mempunyai angka keanehan -2. Dan sebaliknya partikel omega yang mengandung 3 karya aneh, jadi omega minus telah datang terdiri dari 3 karya aneh, memiliki jumlah teraneh -3. Sekarang selain partikel baryon tersebut, pulau-pulau di sebagai serta alasan lain, partikel juga dapat memiliki keanehan bilangan pion tersebut tidak terbuat dari usaha renggangan sehingga mempunyai 0. Tetapi bagaimana dengan kelas 1 partikel K pada partikel tersebut? Merupakan zona Mi yang artinya terdiri dari 2 usaha, jadi K0 terdiri dari 1 usaha aneh ke bawah dan 1 usaha T, sedangkan K plus mempunyai usaha 1 up dan 1 usaha aneh kosong, sehingga bentuk aneh NT sebagai bilangan regus plus 1. Oke. Jadi kedua partikel ini mempunyai bilangan ganjil ditambah 1 pada di sisi lain K- akan mempunyai bilangan keanehan dikurangi 1, sehingga bilangan kuantum keanehan hanya kekal dalam kasus-kasus yang melibatkan interaksi sinar elektromagnetik atau interaksi kuat, sehingga interaksi yang melibatkan gaya elektromagnetik atau gaya kuat hanya dalam kasus-kasus yang paling aneh. Partikel dapat meluruh menjadi partikel lebih lanjut. Dalam kasus yang melibatkan interaksi lemah, bilangan keanehannya tidak kekal, maka bilangan tersebut dapat berubah jika melibatkan interaksi lemah. Jadi, mari kita lihat beberapa contoh. Misalnya, di sini saya memiliki 2 interaksi yang melibatkan mediasi oleh gaya kuat atau gaya elektromagnetik. Jadi, dalam kasus ini, bilangan teraneh dilestarikan sehingga proton dan proton dapat bertabrakan dalam akselerator partikel untuk menghasilkan partikel lebih lanjut, seperti misalkan lambda sisa-sisa K atau bukan partikel dan proton dan ion Zonuzo tipe N. Oke, jadi jika interaksi semacam ini terjadi, katakanlah kita ingin memeriksa pertimbangan bilangan teraneh sehingga kita dapat menerapkan bilangan-bilangan yang telah saya kaitkan dengan partikel-partikel yang berbeda ini dan letakkan nilainya di sana untuk melihat apa yang akan terjadi. Sekarang, sebelum saya menerapkan bilangan yang paling aneh, mari kita terapkan terlebih dahulu bilangan penghalang yang telah saya bahas sebelumnya, sehingga bilangan penghalang untuk sebuah proton adalah 1. Dalam kasus proton sekarang adalah 1, lambda 0. Juga merupakan partikel baryon sehingga juga memiliki 1K. 0 adalah partikel meson sehingga memiliki angka 0 pi. Yang lebih baik ditambah merupakan partikel mazon, jadi angkanya lebih baik yaitu 0. Sekarang jika Anda melihat keanehan jumlah proton yang dimilikinya, angka keanehan 0, lambda nihil, punya angka keanehan -1. Oke. K nihil punya angka keanehan +1. Baiklah, proton punya angka teraneh 0 dan zona pi ini punya angka keanehan 0. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, bilangan pembatas tentu saja dan ruas kiri ke ruas kanan. Ke bilangan keanehan ruas kiri 0, ruas kanan 1, -1, 0. Jadi bilangan keanehan juga kekal. Dalam kasus-kasus ini, sekarang mari kita lanjutkan dan lihat selanjutnya interaksi di mana pipa menyala atau anti oleh Amazon berinteraksi dengan proton untuk membuat partikel sigma semacam ini dan partikel K1. Oke, jadi sekali lagi saya dapat mengaitkan bilangan baryon di sini sehingga bilangan penghalang meson pi adalah 0. Untuk sebuah proton itu 1, untuk partikel sigma itu 1, untuk partikel kon yang tidak lain hanyalah zona rata-rata itu 0. Dan bilangan keanehan untuk zona pi baru lagi 0, untuk proton lagi 0, untuk partikel sigma -1 di sini, dan untuk A partikel K plus sekali lagi ditambah 1 sehingga seperti terlihat bilangan penghalang adalah 1 ruas kiri, 1 ruas kanan kekal. Jadi bilangan ganjil adalah ruas 0, bilangan ganjil adalah 0, ruas kiri 0, ruas kanan kekal. Jadi dalam interaksi ini yang biasanya divariasikan sebesar baik interaksi kuat atau interaksi elektromagnetik, sehingga tumbukan proton dan proton pada dasarnya adalah interaksi kuat dan juga melibatkan interaksi elektromagnetik, dan hal yang sama berlaku untuk kasus berikutnya. Dalam kasus semacam ini, bilangan ganjil biasanya kekal, tetapi jika kita melihat partikel seperti partikel bulian meluruh melalui interaksi lemah, jadi jika sebuah partikel aneh meluruh melalui interaksi lemah, maka dalam kasus tersebut bilangan religinya tidak kekal. Jadi sekali lagi mari kita lihat beberapa contoh. Jadi di sini kita memiliki beberapa interaksi yang melibatkan keluruhan partikel aneh, gawat, lemah
interaksi ternyata dalam interaksi yang lemah dan bilangan keanehannya tidak kekal. Oke, jadi jika dilihat dari interaksi khusus Tetapi secara keseluruhan, bilangan teraneh diubah dengan nilai +1, maka partikel lambda bukan dapat meluruh lebih lanjut menjadi neutron dan pinus netral, sehingga dalam hal ini bilangan keanehan akan bernilai -1 dan 0. Nilai 0 neutron di meson Pi mempunyai nilai 0. Untuk bilangan teraneh, jadi dalam hal ini juga dapat di ruas kiri dikurangi 1 dan ruas kanan 0. Jadi ada perubahan bilangan keanehan ditambah 1. Tepat pada kasus terakhir, kita mempunyai partikel sigma yang juga mempunyai bilangan keanehan -1, menjadi partikel lambda yang mempunyai nilai -1 dan foton gamma yang bilangan teranehnya 0. Dalam hal ini, namun bilangan teraneh tersebut tidak mengalami perubahan apapun, sehingga terjadi perubahan sebesar 0 ruas kiri juga -1 di ujung kanan, ditambah 1 ruas kiri jika -1 di ruas kanan dan -1 di ruas kiri, sehingga ternyata pada kasus interaksi lemah, di mana partikel aneh, kita juga dapat terlibat atau mengalami peluruhan oleh interaksi lemah. Maka kita dapat dengan pasti mengatakan bahwa bilangan keanehan kekal dalam beberapa kasus yang kekal dalam angka tersebut dapat berubah dengan +1 atau -1. Jadi itu saja, bilangan penghalang, bilangan lepton dan keanehannya angka pada dasarnya adalah seperangkat aturan berdasarkan penelitian selama 50 tahun terakhir yang memberi kita gambaran bagaimana berbagai jenis partikel subatom berinteraksi dengan baik. Jadi dari semua kekacauan dan keragaman interaksi partikel yang berbeda, kita mempunyai gambaran tentang angka-angka ini, yang membantu kami mendapat keyakinan tentang apa yang terjadi dan interaksi seperti apa yang terjadi, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Jadi, sebelum saya menyelesaikan video saya, ingin melakukan sedikit tes. Oke, jadi saya akan memberi Anda beberapa interaksi, beberapa diantaranya diperbolehkan, diantaranya tidak diperbolehkan, dan beritahu saya apakah interaksi itu mungkin atau tidak, berdasarkan apa yang baru saja kita bahas. Jadi, saya punya beberapa interaksi partikel, beberapa diantaranya mungkin, di alam ada beberapa yang tidak mungkin, dan anggap ini sebagai semacam ujian berdasarkan apa yang baru saja kita bahas di video ini. Bisakah Anda menentukan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh? Mana yang terjadi di Asia, mana dari ini sampai terjadi. Jadi mari kita lihat satu persatu. Mari kita mulai dengan interaksi pertama. Pada partikel, kita menjadi elektron dan mengarah pada emisi elektron, neutron, dan tahu bahwa butuh kebebasan. Di sini harus memeriksa bahwa nomor elektron dan nomor kotanya, jadi kalau kita cek nomor elektronnya, ternyata terdapat 0110. Kalau dilihat ke dalam nomornya, maka akan terkeluar nomor 1100. Jadi nomor elektron tahu kekal, tapi nomor elektron-elektronnya tidak kekal. Elektron dipancarkan bersama dengan neutron, elektron yang tidak mungkin jadi ini adalah reaksi yang tidak terjadi di alam. Mari kita lihat yang kedua. Neutron dihasilkan sehingga kita dapat untuk mengecek bilangan muon dan juga bilangan kotanya. Maka bilangan muonnya adalah 0, -1. Untuk waktu akhir, neutron Anda dikurangi 1 dan 0. Bilangan kotanya adalah 1 dan 100. Di sini dapatkah Anda lihat dan mengetahuinya, jika bilangan muon kekal 1 dikurangi 10, bilangan menara juga kekal, mungkin lihat yang berikutnya, cukup membuat pasangan foton gamma menjadi elektron dan positron. Jadi jika saya melihat bilangan apton elektron, foton gamma memiliki 0 elektron dan positron memiliki -1 elektron. Bilangan elektron kekal ini diperbolehkan, jadi ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di alam. Mari kita lihat yang berikutnya, antipartikel muon menjadi ditunjukkan elektron-neutron dan anti-neutron dipancarkan dalam proses. Jadi di sini kita harus mengecek berapa bilangan muon dan bilangan elektronnya. Jadi mari kita lihat bilangan elektron-elektronnya dulu. Terdapat 0, 1, 1. Dan 0 kan untuk positron bilangan elektron-elektronnya -1. Untuk elektron-neutron ditambah 1. Sekarang bagaimana dengan bilangan lepton muonnya? -1 karena plus itu Sekarang bagaimana dengan bilangan lepton muonnya? -1 karena plus itu antipartikel, -1 dan neutron muon Nt juga -1 dan 0. Di sini kita dapat melihat keduanya kekal, yaitu -1, 1 di sini untuk bilangan muon dan dikurangi 1 plus 1, 0. Sebelum bilangan elektron tersebut, jadi ini adalah interaksi yang diperbolehkan. Mari kita lihat interaksi ini terdiri dari proton dan neutron. Jadi kita harus memeriksa untuk bilangan penghalang dalam kasus ini.
Oke, jadi proton dan neutron di bawah interaksi energi tinggi menghasilkan proton, sebuah neutron. Baiklah, jadi kalau dilihat penghalang nomor 4, proton dan neutron adalah 1. Proton neutron 1, antiproton tersisa minus 1. Sisi ke sisi kanan yang satu ini tidak mengarah pada kekekalan bilangan penghalang yang tidak terlihat di alam. Baiklah, bilangan penguburan selalu kekal. Jadi reaksi ini tidak mungkin terjadi sekarang. Mari kita lihat reaksi berikutnya. Tidak hanya melibatkan partikel baryon, tetapi juga partikel aneh, hiper pada partikel yang mengandung inti aneh. Jadi kita harus melihat periode konservasi serta keanehan konservasi. Oke, sekarang karena meson dan proton berinteraksi, jadi ini adalah interaksi yang kuat. Jadi saya perkirakan keanehan itu nomor harus dilestarikan. Jika reaksi benar-benar terjadi di alam pertama, mari kita lihat nomor penghalang. Untuk meson Pi, berapa 0 untuk proton? Berapa satu simpul lambda adalah partikel baryon? Jadi 1K adalah Amazon partikel jadi 0. Oke, mari kita lihat bilangan keanehan. Untuk zona pionir, sekaligus proton adalah 0, dan 0 adalah bilangan teraneh untuk lambda, yang dihasilkan menjadi minus 1. Tetapi untuk catatan, 1 dikali plus 1, sehingga bilangan keanehannya kekal. Oke, mari kita lihat minus 1, plus 1, dan 0. Maka kanan menjadi 0, sisi kiri. Ini memang sebagai interaksi yang diperbolehkan. Di alam sekarang, mari kita lihat lanjutkan dan melihat ke antipartikel. Untuk meson Pi semacam tipe N, saya tahu zona menjadi kosong, baru dan mengarah untuk emisi muon neutron. Jadi di sini Anda harus mencari bilangan neon lepton dengan benar. Mari kita lanjutkan. Bilangan muon lepton untuk Pi meson adalah 0, untuk anti baru minus 1, dan untuk setiap meson adalah 1. Jadi bilangan 1 lepton ini dilestarikan. Hal ini diperbolehkan. Sekarang mari kita lihat di sisi sebelah. Kita perlu memeriksa bilangan lepton untuk elektron dan juga bilangan penghalang, sehingga bilangan penghalang adalah 1 dan 1 dilestarikan. Oke, tetapi bagaimana dengan bilangan lepton? Elektron untuk sebuah proton adalah 1 dan 0. Neutron adalah 1 dan 0 juga. Berapa bilangan lepton elektron untuk positron? Minus 1 kan? Berapa bilangan elektron-elektron untuk neutron? Elektron tipe N mau ditulis bilangan elektron-elektronnya, tidak kekal. Sedangkan di ruas kiri 0, di ruas kanan minus 2. Hal ini tidak mungkin, sehingga positron dan antineutron elektron tidak akan dipancarkan bersama-sama. Oke, elektron dapat dipancarkan dengan antineutron. Elektron dan positron dapat dipancarkan dengan elektron neutron, tetapi hal ini tidak akan terjadi. Jadi inilah reaksi yang terjadi, tidak terjadi sama sekali. Akhirnya kita mempunyai partikel yang protonnya mengarah ke partikel I dan K. Lainnya tidak. Oke, jadi di sini kita harus memeriksa nomor Banel. Nomor baryon 0 untuk K bukan J, yang merupakan partikel meson 1 dan 0. Oke, jadi bilangan by area dipertahankan. Berapapun bilangan keanehannya untuk K, pada dasarnya sama dengan minus 1. Untuk proton sama dengan 0. Untuk partikel, saya mengira bahwa kita ingat dari tabel saya sebelumnya yang telah saya tunjukkan adalah minus 2. Dan untuk K adalah 0. Pada dasarnya sama dengan plus 1. Jadi bilangan aneh adalah minus 1 sisi kiri dan minus 2 plus 1. Jadi minus sisi kanan, sehingga bilangan ganjil juga kekal. Dan saya melihat bahwa hal ini adalah interaksi kekal. Dan saya melihat bahwa interaksi yang kuat. Jadi oleh karena itu, reaksi ini mungkin terjadi, sehingga seperti yang Anda lihat, di sini saya mempunyai serangkaian jenis interaksi partikel yang berbeda dan dengan menerapkan konservasi bilangan lepton yang ada. Pertimbangan bilangan penghalang dan ini berkisar pada konservasi. Jika untuk berinteraksi yang kuat, saya dapat mengetahui mana di antara mereka yang tidak demikian. Dalam antrian bilangan kuantum ini memberi Anda gambaran tentang interaksi partikel, mana yang memang terjadi atau tidak terjadi. Sehingga Anda tahu kami memberi Anda petunjuk atau semacam keyakinan akan kekacauan interaksi partikel. Jadi, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak.